Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini saya akan berbagi topik menarik untuk teman-teman pelajari. Saya, Nyaptra Ramadhani dari kelas 1010 absen 27 dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang topik daya reduksi dan daya oksidasi. Apa faktor dan apa sih itu daya oksidasi dan daya reduksi? Mari kita simak pada video kali ini. Selamat menikmati. Buat teman-teman yang masih belum tahu apa sih daya reduksi itu? Daya reduksi adalah kemampuan suatu zat untuk menyumbangkan elektron dalam reaksi kimia yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi dan zat itu sendiri mengalami oksidasi. Fungsi daya reduksi. Fungsi daya reduksi adalah kemampuan suatu zat untuk menyumbangkan elektron dalam reaksi redoks. Fungsi utama ini berperan penting dalam proses-proses seperti 1. Menyediakan energi seluler. Aliran elektron dalam reaksi redoks melepaskan energi yang dapat digunakan oleh sel untuk menjalankan fungsi-fungsi pentingnya. Yang kedua, memfasilitasi transfer elektron. Daya reduksi merupakan inti dari bagaimana elektron ditransfer dari satu molekul ke molekul yang lain, yang krusial dalam reaksi metabolisme seperti respirasi seluler. Yang ketiga, menyumbangkan hidrogen. Dalam konteks biologi, daya reduksi juga dapat mengacu pada kemampuan senyawa untuk menyumbangkan hidrogen. Lalu yang keempat, mendukung fungsi antioksidan. Beberapa senyawa dengan daya reduksi yang kuat digunakan sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara bekerja daya reduksi. Daya reduksi bekerja dengan cara sebuah zat reduktor mendonorkan elektron kepada zat lain, menyebabkan zat yang menerima elektron, oksidator, mengalami penurunan bilangan oksidasi dan memperoleh elektron. Zat yang memiliki daya reduksi tinggi cenderung mudah melepaskan elektron dan mengoksidasi zat lain, seperti magnesium yang memiliki daya reduksi tinggi dibandingkan tembaga. Karakteristik daya reduksi yang pertama yaitu kemampuan memperoleh elektron atau potensial reduksi. Potensial reduksi standar mengukur kecenderungan suatu zat untuk menerima elektron dan mengalami reduksi. Semakin tinggi atau semakin positif nilai, semakin besar kemampuan zat tersebut untuk menerima elektron dan bertindak sebagai agen pengoksidasi atau oksidator yang kuat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu penurunan daya oksidasi pada daya reduksi adalah inti dari reaksi reduksi, yaitu suatu zat mengalami penurunan bilangan oksidasi karena menerima elektron dari zat lain. Reaksi reduksi terjadi ketika suatu atom atau molekul menerima elektron yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi. Yang ketiga, pada daya reduksi juga tentu saja daya reduksi ini dapat dijadikan sebagai reduktor bagi zat lain. Contoh daya reduksi. Contoh dalam kimia anorganik, yang pertama reduksi tembaga oksida oleh hidrogen. Dalam reaksi berikut, tembaga oksida kehilangan oksigennya dan direduksi menjadi logam tembaga oleh gas hidrogen yang bertindak sebagai reduktor. CuO ditambah H2 menjadi Cu plus H2O. Dalam reaksi ini, tembaga dalam CuO mengalami penurunan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi 0, yang merupakan ciri khas reduksi. Yang kedua, pembentukan asam hidroklorida. Ketika gas klor Cl2 bereaksi dengan hidrogen H2 membentuk asam hidroklorida HCl, klor mengalami reduksi dengan menerima elektron dan berkaitan dengan hidrogen. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sifat unsur atau ion. Setiap unsur atau ion memiliki kecenderungan berbeda dalam melepaskan elektron. Yang kedua, suhu. Kenaikan suhu dapat meningkatkan energi kinetik partikel. Reaksi reduksi oksidasi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, konsentrasi zat. Semakin tinggi konsentrasi reduktor, maka semakin besar kemungkinan reduktor tersebut menyumbangkan elektron ke oksidator. Yang keempat, potensial reduksi standar.
Nilai potensial reduksi standar mempengaruhi besar kecilnya daya reduksi suatu zat. Semakin kecil atau semakin negatif nilai E, maka semakin kuat kemampuan suatu zat untuk bertindak sebagai pereduksi. Contohnya, logam litium dengan nilai E sebesar negatif 3,04 volt memiliki daya reduksi yang sangat besar. 5. Jenis pelarut atau lingkungan reaksi. Pelarut dapat mempengaruhi kestabilan ion serta kemudahan suatu zat dalam melepaskan elektron. Dalam pelarut non-air, daya reduksi beberapa zat dapat meningkat atau menurun tergantung pada interaksi antara ion dan pelarut. Selain itu, lingkungan yang bersifat asam atau basa juga dapat mengubah kekuatan suatu reduktor. 6. Tekanan untuk gas. Bagi reduktor yang berbentuk gas, tekanan menjadi faktor yang penting. Peningkatan tekanan akan menambah konsentrasi gas sehingga memperbesar daya reduksinya. Daya oksidasi. Daya oksidasi adalah kemampuan suatu zat untuk menerima elektron dari zat lain dalam reaksi kimia. Zat yang memiliki daya oksidasi kuat dapat mengoksidasi zat lain. Artinya, zat tersebut akan menyebabkan zat lain tersebut kehilangan elektron. Sementara zat pengoksidasi itu sendiri akan mengalami reaksi reduksi, mendonorkan elektron. Fungsi daya oksidasi. Fungsi daya oksidasi adalah kemampuan suatu zat untuk menerima elektron dari zat lain, sehingga membuat zat lain tersebut kehilangan elektron atau teroksidasi. Nah, untuk fungsi utama daya oksidasi ini sendiri, yang pertama, menginisiasi reaksi redoks. Daya oksidasi, zat pengoksidasi adalah pemicu reaksi redoks karena kemampuannya untuk menerima elektron dan mengoksidasi zat lain. Lalu, menyediakan energi. Dalam respirasi seluler, reaksi redoks yang diinisiasi oleh daya oksidasi menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Lalu, memproses polutan. Daya oksidasi dapat digunakan untuk mengoksidasi polutan berbahaya menjadi senyawa yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Contohnya dalam penanganan gas buang industri. Lalu, mempengaruhi stabilitas dan kualitas. Dalam kimia pangan, oksidasi dapat mempengaruhi kualitas, rasa, dan warna suatu produk sehingga daya oksidasi juga berperan dalam stabilitas, penyimpanan, dan pengawetan. Lalu yang terakhir, membantu analisis kimia. Daya oksidasi membantu dalam analisis trimetri, di mana reaksi oksidasi reduksi digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu zat. Daya oksidasi bekerja berdasarkan kemampuan suatu zat. Disebut zat pengoksidasi atau oksidator untuk menarik atau menerima elektron dari zat lain. Proses ini menyebabkan zat lain tersebut kehilangan elektron dan mengalami oksidasi. Sementara zat pengoksidasi itu sendiri menerima elektron dan mengalami reduksi. Inti dari daya oksidasi adalah transfer elektron. Oksidator memiliki afinitas atau daya tarik yang kuat terhadap elektron. Ketika suatu zat yang dapat dioksidasi bertemu dengan oksidator, zat tersebut akan melepaskan elektronnya ke oksidator. Akibat pelepasan elektron ini, bilangan oksidasi zat tersebut meningkat, misalnya dari 0 menjadi +2. Karakteristik daya oksidasi. Daya oksidasi dapat menarik elektron karena sifat keelektronegatifan suatu unsur yang kuat. Unsur-unsur dengan daya oksidasi tinggi memiliki kecenderungan yang kuat untuk menarik pasangan elektron dari unsur lain. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ukuran atom yang lebih kecil, muatan inti yang efektif, dan konfigurasi elektron yang memudahkan untuk menarik elektron, sehingga mampu mengoksidasi atau menarik elektron dari zat lain. Yang kedua, daya oksidasi yang tinggi mempercepat proses pembakaran karena pembakaran pada dasarnya adalah reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan agen pengoksidasi atau oksidator, biasanya oksigen. Contoh dari mekanisme daya oksidasi adalah efisiensi reaksi. Oksidator yang kuat memastikan bahan bakar teroksidasi secara lebih lengkap dan efisien, mengubah hidrokarbon menjadi CO2 dan uap air dengan cepat, serta melepaskan energi panas dalam jumlah besar yang selanjutnya memicu reaksi berantai pembakaran. Yang ketiga, yaitu peningkatan bilangan oksidasi. Hal ini terjadi dalam reaksi oksidasi karena atom atau spesies kimia kehilangan elektron. Kehilangan elektron ini menyebabkan muatan atom menjadi lebih positif, yang secara langsung diartikan sebagai peningkatan bilangan oksidasinya. Contoh daya oksidasi. Yang pertama,
pembakaran bahan bakar menjadi gas. Dalam pembakaran bahan bakar terjadi reaksi oksidasi seperti oksigen dari udara mengambil elektron dari unsur-unsur dalam bahan bakar. Yang kedua, ada perubahan warna pada buah. Perubahan warna coklat pada buah terjadi karena daya oksidasi oksigen di udara yang membuat zat dalam buah teroksidasi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia adalah kecepatan terjadinya perubahan zat dalam suatu reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi meliputi konsentrasi reaktan, suhu, luas permukaan, dan keberadaan katalis. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hal ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman semua. Terima kasih, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.